Halo, hari ini adalah September 11. Kita mengenang hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan dalam titik poin dalam sejarah Amerika, ya. Di lukisan di kamar saya ini, belakang saya ini adalah Twin Tower, ya, sebagai reminder daripada September 11 yang meninggalkan bekas yang sangat dalam kehidupan masyarakat di Amerika. Saya kebetulan sudah berada di Amerika sebelum 9/11, ya. Jadi saya bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah 9/11, ya. Nah, hari ini saya akan menceritakan 5 hal yang akibat dari 9/11 ini dalam kehidupan kami di Amerika, ya. Yang pertama, apa yang terjadi setelah 9/11 ini, ya? September 11 tahun 11 September tahun 2011, ya. Yang pertama yaitu akan perang terhadap teroris. Pada waktu itu, karena Al-Qaeda disinyalir bahwa serangan September 11 itu adalah grup yang disupport oleh Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan. Sejak waktu itu mulailah Amerika menyerang Afghanistan pada waktu itu, setelah itu, ya. Dan memang merupakan sampai saat ini di Amerika itu agak kontroversi, ada setuju ada tidak, ya. Tetapi efek daripada serangan itu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang American troop masih ada di Afghanistan, sebab khawatirnya kalau American troop ditarik kembali, terorisnya akan muncul lagi di situ. Tapi akibat daripada itu adalah perang terhadap teroris. Itu yang pertama yang kita harus tahu, ya. Waktu itu dipimpin oleh Presiden Bush, ya, dan disupport penuh oleh seluruh Kongres, karena itu merupakan kalau lu menyerang kita semua bersatu nyerang lu balik, begitu loh, ya. So itu yang pertama adalah perang terhadap teroris. Yang kedua dari catatan saya yaitu air travel was transformed, ya. Ternyata setelah kejadian itu, kalau kamu perhatikan, kamu ke airport, lu pasti ditanya, Bapak, ini saya terjemahkan bahasa sehari-hari, ya. Kamu packing kau punya barang sendiri enggak, gitu, ya. Karena itu penting. Itu ada ceritanya, ya. Jadi waktu itu ada istri rupanya diam-diam nyelepin bom itu di dalam koper suaminya. Tujuannya kalau nanti pesawatnya meledak, istrinya dapat asuransi jiwa. Makanya kamu selalu ditanya, kamu packing sendiri barang lu atau enggak, gitu loh, ya. Terus kemudian kedua, sepatu lu dilepas, lu pasti bingung, apa hubungannya gue mau terbang, kenapa sepatu gue dilepas, ada apa sih, gitu, ya. Ternyata berapa kali kejadian di atas pesawat ada yang di sol sepatunya itu ditaruh bahan peledak. Jadi waktu di pesawat ada penumpang coba menyalakan itu di sol sepatunya itu untuk meledakkan pesawat, ya. Makanya sepatu dicek, dilepas. Juga cairan, tidak boleh bawa cairan, kan, lu diperiksa, kan, loh kita bawa ini cairan parfum atau lotion yang besar lebih daripada ini, tidak boleh dibawa di tentengan, karena pernah ada orang bawa bahan peledak yang mau dicampur dengan ini, gitu, ya. Makanya selalu dicek ini, ya. Jadi sejak itu kita punya itu mulai berubah, ya. Terus kemudian orang-orang di screen, ya. Kita dulu saya masih ingat, kita bisa pergi nunggu orang, menjemput orang di pas depan waktu orang keluar gitu dari gate, penumpang keluar, kita bisa jemput di sana. Sekarang tidak boleh, ya. Orang harus masuk, harus punya ID gitu semua. Sejak 9/11 tuh itu berubah di Amerika, ya. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga yang saya ingat, anti-Muslim, ya. Anti-Muslim, kekerasan terhadap yang dikira Muslim semakin bertumbuh, ya.
Saya masih ingat contohnya ini, yang saya ingat itu di Arizona. Waktu itu ada namanya Balbir Singh Sodhi, ya. Jadi dia Sikh. Jadi dia orang India yang pakai surban itu loh. Mereka bukan Muslim, mereka dari agama Sikh ya. Tapi dia dikira Muslim dan dia sempat ini ya diserang dengan senjata ya dan dia terbunuh. Namanya Balbir Singh Sodhi ya. Dia memiliki gas station di Arizona. Terus kalau tidak salah kemudian beberapa saat kemudian ada orang yang turunan Lebanon di gas station juga. Dia dikira orang tembak melalui jendelanya kaca ke rumahnya karena dia adalah turunan muka-muka Arab ya, turunan dari Libanes ya. Jadi sejak saat itulah mulai ada anti Muslim, kekerasan terhadap Muslim semakin besar di Amerika. Itu yang saya lihat ya. Kemudian itu surveillance ya, itu jadi kita punya telepon bisa dimonitor, kita punya email bisa dimonitor. Dulu nggak boleh ya, tapi sejak kejadian itu untuk melacak atau melacak gerakan-gerakan teror teroris di Amerika. Jadi mereka bisa dulu nggak boleh, dulu ada law untuk melindungi, itu adalah hak pribadi. Sekarang mereka boleh lakukan itu. Saya dengar sekarang kalau di airport, kalau kamu masuk datang ke Amerika, kamu bisa dicek sosial medianya loh. Misalnya Buce sosial medianya apa, ngomong apa, apakah ada hubungan dengan teroris atau enggak, bisa dicek gitu di sini gitu. Jadi itu meningkat. Pada waktu itu saya ingat mereka pas ada law namanya Patriot Act ya. Itu kurang lebih disahkan 6 minggu setelah 9/11. Itu Patriot Act ya. Jadi tujuannya untuk memberikan keleluasan untuk FBI untuk itu melacak, mendengar lu ngomong apa video email lu bagaimana, media massa lu bagaimana, mereka itu dilindungi dengan cara itu, Patriot Act ya. Jadi poin yang kelima, apakah Amerika semakin damai, semakin aman? Well, iya. Saya mengerti, kita mengerti kenapa hal itu semua terjadi. Kita terima. Itu merupakan bagian, sekarang merupakan bagian dari kehidupan kita. Awal-awalnya kita merasa agak terganggu, merasa tidak biasa, tapi sekarang lama-kelamaan sudah merupakan hal yang biasa. Kita terbang, kita otomatis buka sepatu, buka jaket, buka topi, cek, terus di scan, apa semua ada disembunyikan di tab badannya. Lu ada sembunyikan pistol atau apa gitu di dalam badan, atau barang larangan atau apapun juga ya. Jadi ya itulah, September 11 ternyata merubah kehidupan kita ya, merubah kehidupan Amerika. Saya kira yang kedua ini yang akan merubah banyak kehidupan Amerika adalah COVID-19. Banyak dari kita yang sekarang kita mau tidak mau harus keluar pakai mask. Awal-awalnya tidak biasa, tapi lama-lama merupakan hal yang biasa ya. Jadi itulah sedikit yang saya bisa ceritakan tentang September 11 yang telah merubah kehidupan kita di Amerika. Terima kasih.